Halo guys, welcome back to our channel informatif. Baik lagi sama gua Mahtum dan gua bermasker, gua lepas dulu. Jadi gua review nih, kategorinya review sehat banget nih. Kenapa? Karena gua review di tengah hari bolong, panas. Vitamin D-nya banyak. Jadi sambil review nyari sehat juga. Sekarang gua mau review mobil yang sehat juga nih. Mobil apa? Rush GR. Yang katanya suksesor dari TRD. Jadi TRD udah nggak ada nih, gantinya GR. Kira-kira dengan ganti GR nih, better atau nggak better? Kita lihat aja, jangan kemana-mana, stay tune. Nah, sekarang kita langsung bahas aja dari bagian depan nih, Toyota Rush. Bukan TRD ya, GR. Gue kebiasaan banget TRD, karena sekilas tuh masih mirip-mirip aja sebenarnya sama TRD. Jadi ada sedikit perubahan, gue nggak bisa bilang banyak karena memang sedikit ya. Tapi ada satu perubahan yang menurut gue ini keren banget. Di samping itu, kita ada backsound dangdut, mungkin kalau kedengeran, ya menambah indahnya siang ini ya guys. Kita lihat dari atas. Kebetulan nih warnanya juga warna ungu teh naon teh? Men, apa men? Nah, ini mobil warnanya warna di merek lain disebutnya Bordeaux, tapi di Toyota namanya Deep Maroon. Jadi kadang ada yang bingung nih, Deep Maroon tuh merah atau apa? Ini dia nih warna Deep Maroon nih. Dia agak keungu-unguan yang gelap banget gitu. Sekilas mungkin kayak hitam, tapi sebenarnya bukan hitam nih. Dari bagian atas sampai terus ke sini sampai ke engine muscular hood-nya nih, kap mesinnya itu masih sama, nggak ada perubahan. Lalu ke bagian bawah nih yang mulai agak kelihatan bedanya nih. Karena kita akan bahas bedanya aja dari Rush GR ini, perbedaan sama yang TRD. Kalau mau lihat yang TRD, linknya ada di sini nih, bisa dicek aja. Tapi ini yang GR nih, perbedaannya kalau dari lampu juga sama, headlampnya masih sama, nggak ada perubahan. Dia masih modelnya begini-begini aja, nggak ada perubahan. Grillnya pun sama. Terus ke bagian bawah nih yang agak beda, di housing dari fog lampnya. Fog lampnya sendiri dia sih masih sama ya, pakainya masih yang bolham biasa. Cuman di housingnya ada tambahan nih, di sininya nih ada tambahan hitam gitu. Jadi yang tadinya cuma sampai sini nih hitamnya, dia ada tambahan nih ke atasnya nih list. Nah, di warna lain yang lebih terang, semua putih atau silver, dia kelihatan banget memang. Tapi kalau di warna ini mungkin agak-agak nyaru ya. Tapi sebenarnya perbedaannya sih itu. Kesininya juga nggak ada tambahan-tambahan lagi. Mungkin ada logo GR dan lain-lain juga nggak ada, karena mungkin GR-nya ditaruh di tempat lain. Sekarang kita lihat aja kira-kira di bagian dalam di engine-nya ada yang berubah nggak ya? Yuk. Nah, kira-kira ada yang berubah nggak kelihatan ya? Emang nggak ada yang berubah. Semuanya sih sama, dalamnya juga dia belum dicat warna body. Tapi sini ada peredam, sama lah sama yang lama. Engine-nya juga sama, karena tidak ada perubahan sama sekali dari sisi mesin. So, gue bilang dari bagian depan sangat minim sekali perubahannya, hanya ada di housing dari fog lamp-nya aja. Begitu sih. Sekarang coba kita lihat bagian samping. Kayaknya sih ada yang berubah juga. Check this out. Nah guys, sekarang gue ada di samping dari Toyota Rush. Bukan TRD Sportivo, tapi GR Sport. Nggak pakai Tivo. Lebih pendek, tapi keren sih menurut gue GR ya. Sekarang pakai istilah-istilah gitu, GR, mungkin nanti ada PD, BT, BO. Istilah-istilah begitulah ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya sama yang TRD itu apa sih? Apa coba? Gue juga nggak nemuin nih. Cuma masih sama nih. Ini masih sama semuanya. Gue nggak usah sebutin karena masih sama. Peleknya juga sama. Ukurannya masih pakai yang mana ya anjir? Oh iya. Bannya juga masih pakai ukuran 215/160, ring 17. Jadi masih sama. Desain dari velgnya pun masih sama. Kalau di velg kan dihitam-hitamin tuh, GR ini enggak. Karena memang ada beberapa juga yang bilang dengan ininya dihitamin full tuh mengurangi sisi eksklusifnya gitu, kurang terlihat mewah. Ya memang sih, Chrome itu kita ngelihatnya jadi lebih mewah sih. Terus ke bagian atasnya nggak ada perubahan, sama aja. Begitupun di bagian spion juga nggak ada. Ke atas juga nggak ada, dia nggak ada tambahan emboss GR dan lain-lain. Handle pintunya juga sama, masih sewarna body. Dengan smart entry-nya dia pakai yang tombol pencet. Nah, baru nih gua ketemu nih ke bagian samping. Di sini ada nih baru nih kelihatan GR dengan side body molding, warnanya bagus nih. Warna-warna grey itu ada list hitamnya gitu. Ini menurut gue cakep. Ini yang gue temukan di samping.
sampai ke belakang gue perhatiin semuanya sih masih sama-sama keren gitu. So coba kita ke bagian belakang yuk, ada apa yang berubah? Come on. Nah guys, sekarang kita di bagian belakang dari Rush GR Sport. Gue kalau gini boleh nggak sih? Slow banget gue. Dari bagian atas sama masih pakai shark fin, terus ininya juga spoiler belakangnya masih ada, terus ada high mount stop lamp, kacanya juga pakai rear defogger, terus ada tambahan pinggir-pinggiran yang sampai gue sampai hari ini nggak tahu ini apaan gitu sebutannya. Terus ada wiper belakang, ini lampunya juga masih sama, modelnya LED bar gitu, tidak ada perubahan. Nah ke bawahnya nih baru nih ada emblem tambahan nih ya. Di sini sih masih ada kamera nih. Nah di sini nih ada 50 karena ini untuk 50 tahun Toyota ada di Indonesia. Lalu di sana ada tulisan GR Sport. Nah ini nih yang jadi indikator bahwa mobil ini bukan TRD tapi GR Sport. Sekarang di sini nih kayak gini. Cakep sih. Dia warnanya merah hitam gitu ya. Terasa lebih sporty logonya. Tapi ya keren. Ke bawah. Nah di sini ada diffuser gitu. Nah ada embossnya nih, GR. Cakep embossnya nih. Coba kalau embossnya ada berwarna gitu jadi lebih menonjol, kelihatan gitu dari belakang bahwa ini GR. Terus ada sensor parkir, ada 2 titik. Overall sih nggak ada yang berubah. Sekarang kita buka aja dalamnya. Setelah gue perhatikan dengan seksama ya masih sama aja sih, nggak ada yang berubah. Bedanya kalau ini dibuka gue jadi lebih adem aja. Nah mendingan begini aja deh, jangan ditutup. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Dan gue, ini biasalah kalau review Toyota, gue ada di Asrido Toyota Karawaci. Jadi kalau yang mau lihat mobilnya langsung sini juga silahkan aja. Nah guys, gue, nggak tuh. Nah guys, sekarang gue ada di dalam, di bagian interior dari Rush GR Sport. Apa ya? Gue lagi nyari perbedaannya aja sih sebenarnya. Karena secara detail, lalu semua juga pasti udah paham. Jadi perbedaannya kalau kita lihat dari sisi jok sendiri masih sama. Joknya dia semi bucket, warnanya hitam dengan motif yang masih sama, belum dilapisi kulit, masih pakai bahan-bahan beludru gitu ya. Pengaturannya juga masih manual semuanya, dan ya sama lah semuanya. Ada high adjusternya juga, reclining masih standar. Oke, terus di sini ada seat beltnya juga masih fix, nggak bisa diatur-atur. Di bagian door trim juga masih pakai plastik walaupun beda motif, tapi di sini ada bahan-bahan fabric itu, sama di sini ada bahan leather nih warna putih, sama persis. Untuk pelipatan spionnya juga di sini udah automatic dia nih. Terus ada auto turun apa ya, auto down dari power window-nya. Power window-nya otomatis hanya di bagian driver, sisanya masih manual. Overall masih sama, tidak ada perubahan, desainnya masih sama. Kayak setir juga dia masih dilapisin kulit, tidak ada penambahan-penambahan yang lain. Cuman gue menemukan satu hal yang menurut gue ini cukup oke lah ya. Karena dengan selisih harga sekitar 6 juta dari yang model lama. Dan fitur ini tambah emblem-emblem yang tadi, menurut gue sih masih worth it harganya. Kenapa gue bilang worth it? Karena ada satu fitur yang disematkan seperti di mobil-mobil yang mahal-mahal gitu, yaitu idling start stop gitu. Jadi kalau kita berhenti di kemacetan, mungkin ada lampu merah dan lain-lain, dia akan mati mesinnya. Terus kita tinggal gas, nanti dia hidup sendiri. Kayak di motor juga ada ya, di motor ada yang begitu. Tapi ini lebih istimewa karena ini di mobil bukan di motor. Tapi menurut gue ini keren. Biasanya itu hanya ada di mobil-mobil yang mahal-mahal gitu. Jarang Toyota masang itu di mobil-mobil sekelas Rush gitu ya. Jadi menurut gue ini keren, dan itu bisa dimatiin dan dihidupin. Jadi kalau kita kurang nyaman dengan konsep seperti itu ya silakan aja dimatikan, karena tujuannya sih untuk bikin irit bensin sih sebenarnya. Bagaimanapun juga ini fitur yang menurut gue oke lah gitu. Terus pengaturan setirnya gue kemana-mana ngejelasinnya nih, masih sama, masih cuma naik turun aja. Nah ngarana teh iya, naik turun. Pengaturan setirnya juga masih tilt biasa aja, nggak ada tambahan mungkin. Jadi intinya sih dari semuanya sama. Ini juga nih audio, AC dan lain-lain masih sama. Ini yang manual, jadi transmisinya modelnya begini. Glove boxnya juga masih sama, armrestnya juga nggak berubah jadi agak gede, masih kecil. Begitu kurang lebih. Ini ada tempat penyimpanan laci tertutup, masih ngagetin juga. Terus ke bagian atas ini ada kaca spion tengah yang masih manual.
Tapi udah day night view, tapi manual ya. Ini buat tempat kacamata, akhirnya ketemu lagi tempat kacamata. Nggak penting ya. Terus ini ada lampu kiri dan kanan untuk kabin, warnanya masih kuning. Nggak ada perubahan yang lain-lain. Jadi di bagian dalam, setidaknya di bagian depan ini, yang gua rasain perbedaannya hanya di idling start stop itu. Oke, sekarang kita coba aja di baris kedua. Mungkin ada yang berubah. Jadi captain seat mungkin, kita lihat. Nah, sekarang gue ada di baris kedua guys, dari Rush nih, Rush GR. Tidak ada kesan GR-nya menurut gue, karena masih sama kayak yang TRD. Jadi memang tidak ada perubahan. Joknya masih sama, terus karena dia penggerak belakang juga masih ada tunneling. Di sini ada power outlet, di sini ada buat naruh botol kecil. Sini ada jok pocket nih di bagian belakang dari jok depan. Terus di sini door trim masih plastik-plastik. Di sini ada leader warna putih kayak biasa. Di sini ada cup holder, di bawah juga ada speaker. Terus di bagian atas ini ada AC biasalah karena ini double blower ya. Terus kiri kanan nih ada hand grip yang model retract. So bagian tengah juga memang tidak ada perubahan. Jadi gue bisa simpulkan keseluruhan dari depan dan baris tengah masih yang beda cuman di situ aja. Kalau di baris belakang, baris ketiga kira-kira jadi lebih lega atau sama aja? Kayak gue sama aja sih, tapi cobain aja dah. Nah, gue di baris ketiga nih. Jadi baris ketiga gue udah nggak usah ngomong banyak-banyak karena masih sama, masih cukup sempit. Sebenarnya kalau gue bilang sempit atau nggak sempit, itu tergantung siapa yang naik. Kalau anak-anak atau mungkin orang-orang yang nggak terlalu tinggi sih masih nggak terlalu sempit ya. Standar lah, masih sama intinya. Sekarang kita cobain nih. Belah sini nih yang ada ininya. Aduh. Wah, ini tajam nih. Kaget gue. Nah, tuh. Ini masih ada legroom segini dengan tinggi gue sekitar 165 cm. Udah mentok. Ya masih sama lah, sama kayak dulu. Ya, masih standar-standar aja. Oke, sekarang kita ke bagian luar lagi. Tuh guys, gue udah jelasin semuanya. Perbedaan dari Rush TRD Sportivo sama Rush GR Sport. Dengan penambahan sekitar kurang lebih 6 juta. Perbedaannya itu. Dan terlepas dari plus minusnya, menurut gua ini mobil tetap aja keren. Ini mobil masih tetap aja worth it buat dibeli. Dengan harga segitu, menurut gue ini worth it banget buat dibeli. Jadi kalau buat teman-teman yang mau beli atau mau nanya-nanya dulu, boleh aja tanya langsung ke gua, Mahtum. Nanti gua kasih best price, best deal, best services, the best of everything. Dan pastinya tonton terus YouTube channel kita Infomotif. Di like, di share, di subscribe, di komen sebanyak-banyaknya. Akun juga. Follow juga akun medsos kita nih, ada somewhere di sini. Oke, segitu aja deh kalau gitu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!